di keabadian-Mu. Hanya kasih-Mu yang mewarnai jiwa ini, yang meneduhkan kegundahan hati kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menghormati Bapa yang Maha Kudus. Kita hampiri tahtanya dengan ketulusan hati. Bapa, kami tahu hari-hari hidup kami adalah singkat, Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari kami ini dengan baik. Tuntun kami Tuhan dalam kesempurnaan, sehingga kami berkenan di hadapan Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan tolong ingatkan terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya berguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Mari bersama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami terus, Tuhan. Tuhan tolong ingatkan terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya berguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa.
Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Bapa. Kau boleh selidiki setiap hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu dengan sepenuh segenap jiwa kami? Oh Bapa, kami mengasihi-Mu, kami menghormati keagungan-Mu. Oh Bapa pemelihara hidup kami, layaklah kami datang dalam hadirat-Mu. Terimalah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami boleh ada pada pagi hari ini. Semua karena kasih. Semua karena anugerah-Mu. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Oh Tuhan, kami mensyukuri akan hadirnya kami di bumi ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Oh Yesus, pada pagi hari ini kami datang ini belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Siapakah hamba ini Tuhan yang Kau percayakan menyampaikan akan kebenaran isi hati-Mu? Biarlah otoritas sepenuhnya milik Engkau pagi hari ini. Berbicara melalui hamba. Dan kami yang mendengarkan kebenaran ini Engkau berkati. Kami siap memberi hidup kami untuk menerima kebenaran ini Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat hadir, yang mendengarkan di rumah bersama. Kita adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu Saudara. Kita dapat mendengar kebenaran yang membukakan pemikiran kita tentang kebenaran. Mari bersama kita belajar akan kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu dan kita pun saat ini banyak melihat bagaimana keadaan dunia pada saat ini. Dunia pada saat ini juga dilanda pandemi COVID, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu COVID ini memang berjalan hampir 2 tahun ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak tahu ujungnya sampai mana.
COVID ini Bapak Ibu Saudara banyak menyita kehidupan anak manusia. Keadaan manusia akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara mengalami keterpurukan, mengalami kemerosotan Bapak Ibu Saudara, baik di bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, segala sektor. Dalam waktu singkat semuanya berbalik. Sebelum COVID kita tahu bagaimana keadaan dunia ini. Wah, dengan dunia ini dengan kemajuan teknologi, apalagi dunia-dunia berkembang berpacu dalam keahlian mereka masing-masing, apalagi dunia berkembang, dunia Eropa. Kita tahu di Eropa saat ini juga waktu sebelum COVID itu Bapak Ibu Saudara, perkembangan teknologi mereka sungguh luar biasa. Tapi ketika terjadinya COVID, lihat semudah itu berbalik keadaan dunia. Mengerikan, tragis, dalam hitungan beberapa tahun saja keadaan manusia banyak yang meninggal. Bapak, mengerikan. Pujian tadi mengatakan itulah keadaan dunia. Kenapa saya membawa pujian itu Bapak Ibu Saudara? Karena inilah keadaan dunia kita saat ini. Tragis Bapak Ibu Saudara. Banyak orang stres akibat COVID ini. Itu tadi berdampak. Nah, bagaimana orang Kristen menyikapi hal ini? Dan keadaan dunia seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi renungan kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita buka di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya ingin bacakan di ayat 36. Saya akan menekankan di sini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara, saya bukan menakuti Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Memang inilah kenyataannya. Inilah memang realnya Bapak Ibu Saudara keadaan kita saat ini. Di sini kita merenungkan bersama, dunia ini sudah masuk masa sulit, masa sukar, dan mungkin akan mencapai ujungnya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu umur saya, umur Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin saya saat ini berdiri di sini, 1 jam berikutnya kita tidak tahu.
Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah kekristenan kita akan kita bawa kemana dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah banyak mendengar kebenaran dan pertumbuhan kekristenan kita pun sudah dari kecil, sejak kita lahir, dan bahkan nenek moyang kita juga dulu. Memang ini saya secara pribadi juga, nenek kakek saya itu adalah penginjil Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah penginjil. Jadi saya merenungkan beberapa hari ini, Tuhan, saya punya garis darah penginjil Bapak Ibu Saudara. Tapi saya, latar belakang saya ini, saya adalah seorang ASN dan bekerja di suatu instalasi rumah sakit pemerintah di Kota Palangkaraya. Jadi saya merenungkan beberapa hari ini, karena saya bekerja di instalasi pemerintah dan kebetulan di bidang kesehatan, dan saya banyak menghadapi di dalam kehidupan saya kematian-kematian yang memang di depan mata kepala saya sendiri, saya menghadapi itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ini saya merenungkan, untuk apa saya hidup di bumi ini kalau memang saya tidak memberikan yang terbaik bagi pencipta saya. Saya merenungkan itu Bapak Ibu Saudara. Memang benar, napas ini tuh berharga. Saat ini keadaan kita, terkhususnya di Kota Palangkaraya dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu Saudara, itu sangat berdampak sekali. Saya lihat di tempat kerja saya itu bagaimana susahnya orang mencari nafas, bagaimana orang mencari oksigen. Kebetulan di tempat saya bekerja, memang saya bekerja di tempat khusus dan memang pasien-pasien saya adalah pasien-pasien yang memang pasien-pasien yang setelah terpapar COVID. Yaitu ada ketakutan dalam diri saya. Hidup ini memang tragis Bapak Ibu Saudara. Saya melihat satu persatu orang-orang terkasih, keluarga-keluarga pasien saya yang menghembuskan napas terakhirnya di depan saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menghayati, memaknai, benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar takut dan gentar terhadap Tuhan. Jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan. Kita sudah tahu dunia ini sampai pada ujungnya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu kita sudah di ujung kehidupan ini. Apa yang kita perbuat? Sebagai orang Kristen, apa yang kita perbuat? Jujur, saya sendiri juga takut mati. Jadi bukan menakut-nakuti. Setiap orang pasti ada ketakutan untuk mati. Nah, sebelum
Kita dipanggil, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Bapa? Layakkah hidup kita di hadapan Bapa? Dan kita tahu di sana kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Yuk, mari bersama-sama Bapak Ibu. Saya pun sendiri saat ini berjuang, Bapak Ibu Saudara. Saya berjuang mencapai hidup kekudusan. Hidup kekudusan itu bagaimana sih? Hidup kekudusan itu hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Benar-benar gentar akan Tuhan. Mari kita sama-sama mengisi hari-hari hidup kita dan kebenaran-kebenaran firman. Seperti apa yang sudah disampaikan banyak oleh Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ibu Gembala di tempat sini sudah berkoar-koar. Ayo kita hidup benar, hidup kudus, hidup serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Adakah saya dan Bapak Ibu Saudara meresponi itu? Inilah saatnya, inilah waktunya kita sama-sama meresponi itu. Meresponi apa yang sudah Ibu Gembala di tempat ini mengajarkan kita. Bagaimana cara kita meresponi itu, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita mengoreksi karakter kita selama ini. Memang tujuan fokus kita ya sering Ibu Gembala katakan serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Memang kalau kita tidak memahami hal itu sulit memang serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Kita bagaimana tahu, kita sama-sama tahu di Alkitab bagaimana karakter Yesus itu sendiri. Bagaimana sifat tingkah laku Yesus itu sendiri. Inilah saatnya kita mempraktekannya. Inilah saatnya kita sama-sama menghidupi karakter itu, Bapak Ibu Saudara. Tentunya sesuai dengan standar kita masing-masing. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing, Tuhan tahu. Tapi milikilah hati sepenuhnya mau diubah. Dengan segala kerendahan hati kita menghadap Bapa. Bapa, ini kami mau diubah serupa dengan Engkau sempurna seperti Bapa. Tapi kadang Bapak berkata demikian, dan saya pun menyelidiki juga. Apakah selama pertumbuhan rohani saya, kekristenan saya, apakah saya dengan sepenuh hati, sebulat hati mau diproses, mau diubah? Memang sakit Bapak Ibu Saudara kalau kita memang berkomitmen dan mau untuk diubah, menyerupai karakter Bapa kita di sana. Kadang hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan, apakah dalam kehidupan kita ini, dalam rumah tangga, dalam hal kita bersosialisasi,
dengan tetangga, dengan siapapun yang kita temui. Sudahkah kita menghidupi karakter itu? Adakah di wajah kita itu wajah Kristus? Adakah di mata kita ini mata yang penuh kasih seperti mata Kristus? Adakah hidup, tingkah laku, perbuatan kita serupa dengan Bapa? Saya pun menyelidiki hati saya. Iya benar. Adakah saya seperti karaktermu selama ini? Bapak Ibu Saudara, kebanyakan kita egois, tidak mau diubah. Kita masih sulit untuk meninggalkan kenyamanan dunia. Kita tidak mau sakit. Memang menjadi Kristen yang dewasa, kekristenan yang memang menjadi berkat, kita memang harus diasah, kita memang harus diproses. Proses itu melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita. Sungguh indah, sungguh indah. Bapak itu membentuk kita, Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi juga saya mengalami pembentukan Tuhan itu. Dulu saya tidak mengerti. Tapi sekarang saya baru memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pembentukan proses ini kita diuji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Tetapi di dalam proses ini tetaplah kita teguh. Sebagai orang dewasa, sebagai orang Kristenan yang sudah banyak menerima kebenaran, semestinya kita harus membalas kebaikan Bapa itu dengan sikap hidup kita. Sifat karakter kita memang harus menyerupai Bapa di surga. Nah, di akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama, kita buktikan, kita tunjukkan bahwa kita adalah Kristen yang sudah Kristen dewasa. Kita Kristen yang sudah menjadi berkat. Inilah saatnya, inilah kesempatannya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terbelenggu dengan masalah dan keadaan kita saat ini. Mari bangkit. Mari kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita bersemangat. Kita mensyukuri kita ada hari ini semua karena anugerah. Amin. Kita semua karena kasih. Mari kita hidup menghormati, menghargai Bapa kita yang di sana di surga, yang sudah memberikan kita kehidupan, yang sudah memberkati kita. Mari kita menghargai itu. Jangan kita mengecewakan hati Bapa. Bapak Ibu Saudara, Bapak sangat kecewa dengan kita. Kalau kita tidak benar-benar menghargai kehidupan ini. Sakit. Bapak di surga sakit
melihat kita. Kau anakku yang kukasihi, engkau kudidik dan kuajar. Apa balasmu? Apa balasmu terhadapku, Bapa? Berikanlah hidupmu sepenuhnya. Aku rindu engkau pulang, engkau berkenan. Begitu juga kerinduan kita. Kita pulang, kita berkenan. Jangan sampai kita pulang, kita menuju kebinasaan, Bapak Ibu Saudara. Kebinasaan. Saya takut. Saya takut juga akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Saya takut dan gentar akhir-akhir ini. Tuhan, saya ingin berdoa. Saya ambil waktu dengan Tuhan lebih intim lagi. Apa sih maksudmu Tuhan di dalam hidupku di akhir zaman ini? Di akhir-akhir ini aku mau produktif. Mau menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya juga dulu orang pendosa. Ya. Tapi sampai saat hari ini bagaimana penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya. Dia memberi kesempatan bagi saya. Bukan hanya bagi saya, Bapak Ibu Saudara pun diberi kesempatan pada akhir-akhir ini untuk bersama-sama mengerjakan proyek Tuhan ini. Mari kita sama-sama menghidupi bagaimana karakter itu, Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita hari-hari ini mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu sendiri. Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Mari kita berkomitmen kepada diri kita sendiri dan kepada Bapa Yesus. Kita ambil waktu kita, entah mau pagi, entah mau malam, entah mau siang, kita bertekuk di hadapan Tuhan. Kita peka, harus peka. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Apa yang ingin Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita? Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, punya waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita memulai hari-hari kita bersekutu dengan Tuhan lebih intim lagi, Bapak Ibu Saudara. Terus kita juga memfokuskan hidup kita. Kita memperkarakan hidup kita. Kemana nanti kita pulang? Kemana kita pulang, Bapak Ibu Saudara? Itu yang harus menjadi fokus hidup kita akhir-akhir ini. Kita memperkarakannya di hadapan Tuhan. Jangan sampai di akhir hidup kita menjadi tragis. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara. Mengerikan. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Tidak main-main lagi. Tidak ada kata main-main lagi. Ini memang kesempatan
kesempatan yang sungguh sangat berharga. Mari bersama kita menggunakan waktu yang singkat ini. Bersama-sama kita mengoreksi di hadapan Tuhan. Kita cek bersama, apakah kurang bulat, kurang utuh, kurang tulus dalam mencintai Allah. Maukah kita seperti Yesus yang selalu menyukakan hati Bapa? Mari kita menghayati itu Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup renungan kita pagi hari ini. Ada firman Tuhan mengatakan, Filipi 1 ayat 21. Bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin buat firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh. Kita akan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Pujian ini sebagai komitmen kita. Bagaimana kerinduan kita di hadapan Bapa. Kita mau sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Rindu kami mau hati ini Kau ubah Tuhan. Dan ketika kami pulang, Engkau menjemput kami berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau berkata, inilah anak yang Kukasihi, padamulah Aku berkenan. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Bapa, Ku mau indah di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Haleluya. Bapa, Ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Bapa, Ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan. Disingkat hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hati-Mu.
Mari lebih lagi kita angkat pujiannya dengan segenap hati. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus. Benar, seperti Yesus lah kerinduan kami. Serupa seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Engkaulah pokok keselamatan kami. Haleluya Tuhan. Kami dengan rela meninggalkan kenyamanan dunia ini. Kami dengan rela meninggalkannya Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami pulang ketemui kami berkenan Tuhan. Seperti Yesus, itulah kerinduanku. Menyukakan selalu hati-Mu, menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menyampaikan kebenaran bagi kami. Engkau mendidik, mengajar, menegur kami Tuhan. Melalui kebenaran. Melalui kebenaran ini Tuhan, ajar kami meresponinya. Tidak hanya sampai detik ini, bahkan sampai kekekalan. Kami ingin menghidupi karakter itu sendiri Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus di dalam sisa-sisa hidup kami di dunia ini. Kami melakukannya dalam tuntunan pemeliharaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehidupan Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau melindungi kami dalam keadaan dunia ini Tuhan, yang sudah rusak Bapa. Namun kami tahu tujuan fokus hidup kami. Kami tahu akhir hidup kami Tuhan. Fokus kami hanya Bapa. Terima kasih atas kebenaran. Kebenaran ini tidak hanya berlalu begitu saja. Namun itulah komitmen kami di hadapan-Mu. Kami melakukannya sampai usai dan sampai masa hidup kami berakhir. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin.